Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar sahabat pekerja dimanapun Anda mendengarkan siaran video podcast hari ini. Seperti biasa kita memiliki OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Jadi siapapun yang mendengarkan OPEK ini mudah-mudahan tetap semangat muda dan semangat terus. Seperti biasa, tujuan dari adanya OPEK ini adalah untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengedukasi para sahabat pekerja dimanapun Anda berada hari ini. Dan seperti biasa, kita mengundang narasumber yang orang-orang luar biasa, orang-orang sukses, orang-orang yang menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi kita semua. Kita bisa belajar bagaimana kisah sukses mereka untuk kita terapkan di dunia kerja kita masing-masing. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau selama ini level menteri, manajer, BOD, kali ini langsung presiden. Presiden Aspek, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kita langsung sapa beliau yang luar biasa, Ibu Mira Sumirat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Selama pandemi gimana Bu? Iya. Kinerja kita hari ini. Ya begitulah, karena memang ada protokol kesehatan juga. Iya. Ya ada beberapa yang WFH dan ada beberapa yang masih terus bekerja tapi dalam kondisi ya tadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Artinya teman-teman walaupun dengan pandemi ini tetap semangat Bu ya. Tetap semangat, tetap semangat. Bekerja dengan baik. Dan mudah-mudahan apalagi ini besok mau lebaran gitu kan. Ya. Mudah-mudahan tetap bisa sesuai dengan apa yang diakadkan di awal kan begitu. Ya, meskipun sudah mulai ada rencana surat edaran. Iya. Ya, Bu Mira, ini kan kita biasa itu sebelum nanti kita bicara tentang apa itu aspek dan lain-lainnya, kita kan selalu bicara background biar teman-teman mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum, atau mungkin sama sekali oh ternyata siapa itu kan belum. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tentang apa itu aspek, bisa cerita sedikit ya Bu, kira-kira mimpi waktu kecil atau mungkin cita-cita yang pastinya kan kalau ditanya cita-cita penyanyi cilik udah selesai, nggak mungkin. Kan itu kan sudah masa kecil, tapi mungkin ada suatu apa ya cita-cita keinginan waktu kecil yang ibu dapatkan waktu gimana Ibu? Ya, saya lahir dari keluarga Betawi Banten. Bapak saya ini pegawai BUMN Utama Karya, kemudian ibu saya ibu rumah tangga biasa. Dari 9 bersaudara. Ibu posisi di nomor 1, 2, 3, 4. Oh, yang tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah ya. Adik 5 ya berarti adik adik 5. Nah, kemudian sudah meninggal 1 yang kakak perempuan di umur 3 tahun. Nah, diajarkan oleh kedua orang tua saya tentang bicara tentang keberanian, kejujuran, dan ketaatan, terutama ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini karena saya sejak kecil memang keluarga Muslim ya, jadi insya Allah untuk bicara tentang agama nomor 1, karena orang Betawi kan bisa harus agama dulu nomor 1, kemudian tentang bicara tentang kejujuran dan adab terhadap orang-orang yang lebih tua dan tapi yang muda pun harus lebih sayangi. Nah, bicara tentang latar belakang mimpi gitu ya, saya tuh punya sebenarnya pada saat SMA ya. Kelas berapa tuh Bu? SMA tuh kelas 1 saya punya teman-teman kayak dulu tuh jangan geng lah ya. Teman-teman akrab itu ada 5 atau 6 orang saya lupa. Di sana masing-masing orang tuh menyampaikan keinginan kalau setelah lulus SMA. Oh, kelas 1 sudah mikir lulus seperti apa gitu ya. Kalau SMA mau kemana gitu ya. Masing-masing menyampaikan cita-cita dan harapannya. Nah, begitu pula dengan saya. Saya yang lulus, kemudian kuliah, menikah, kemudian bekerja gitu ya. Nah, alhamdulillah itu terwujud, ternyata terwujud semua tuh. Jadi mimpi awal waktu kelas 1 itu apa tuh? Mimpi paling apa, menikahnya, apa kuliahnya, atau apanya gitu? Ya mimpi awal ya sebenarnya tuh poin ada 4 ya, yang fokusnya yaitu lulus kuliah, kemudian bekerja, kemudian menikah, dan ya cita-citanya untuk
bertemu pekerjaan bertemu dengan orang banyak. Itu ternyata terwujud bertemu dengan orang banyak sampai sekarang. Setelah saya pikir-pikir, cita-cita saya nggak kepikiran mau jadi, mungkin dulu kalau zaman dulu kan misalnya ada pekerjaan sekretaris, dokter, perusahaan, pilot segala macam gitu ya. Nggak ada, tetapi saya hanya pengen pekerjaan saya bertemu dengan orang banyak dan melayani lah banyak orang, dan terwujud sampai sekarang. Itu menjadi salah satunya sebagai pimpinan buruh di Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia. Bu, kalau boleh sharing sedikit tentang waktu kecil itu kan pasti ada peran ayah, peran bapak sama ibu gitu ya. Peran bapak tuh mungkin ada nggak value atau nilai yang tertanam yang hari ini itu ibu pakai ketika menjadi nahkoda dari aspek itu? Yang pertama selalu beliau ingatkan ke semua anak-anaknya ya, termasuk saya, yaitu jangan lupakan untuk sholat, jangan tinggalkan sholat, itu yang pertama. Fondasi agama lah ya, fondasi agama nomor satu ya. Kenapa mungkin ya sekarang terasa gitu ya, ternyata memang untuk supaya kita tidak melanggar lah ya, melanggar apa yang sudah diterapkan. Yang kedua, beliau selalu mendorong ke anak-anaknya semua, ke saya juga, terkait dengan betapa pentingnya ilmu. Jadi kamu harus belajar. Pada saat dulu tahun 80-an ya 80-an 90-an lah, kan belum terlalu booming ya terkait dengan bahasa asing ya. Nah, saya udah bilang kamu harus belajar bahasa Inggris karena itu pasti akan digunakan di bahasa asing, kamu harus lancarkan. Suatu saat kamu akan gunakan dan kamu akan intinya pentingkan gitu ya. Ternyata itu kepake karena saya sebagai saat ini presiden Women Committee di zona Asia Pasifik di level Asia Pasifik ya. APRO di serikat pekerja di internasional. Artinya ini kepake saya. Jadi apa yang disampaikan itu waktu usia berapa Bapak? SD ya. SD sudah punya visi. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Wajib kudu harus untuk bisa bahasa Inggris. Saya nggak ngerti itu. Saya suka mikir ini ternyata ini. Waktu Bapak ngasih tahu itu Ibu gimana responnya? Sekedar gimana tuh? Biasa aja. Saya cuma mikir ya bahasa Inggris kan kalau zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang dari SD, SMP kan diajarin pasti kan. Ada ininya sendiri kan, mata pelajaran bahasa Inggris kan. SD, SMP, SMA, pasti juga ntar ini. Cuma pengennya beliau kan harus ada tambahan, ada kursus lagi lah gitu. Saya pengen bapaknya tuh begitu kan, bapak saya. Jadi itu yang saya ingat gitu ya. Jadi pertama terus komputer. Pada saat itu kan masih komputer itu pakai DOS, WS, Lotus. Masih disket. Itu kamu harus belajar itu. Jadi komputer sama bahasa Inggris yang ditekankan. Jadi itu yang disampaikan. Jadi karena saya mungkin ya karena beliau berpikir anak perempuan jangan hanya menjadi ibu rumah tangga biasa gitu ya, tetapi harus juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak laki yang lain terkait dengan pendidikan. Termasuk berkakak sama adik ibu gitu? Iya sama. Jadi seluruh itu wajib gitu ya? Jadi disampaikan, dinasihatkan, ditekankan hal seperti sama semua. Iya. Kan dari sisi Bapak itu kan keinginannya selain agamanya bagus, pondasi juga bisa bahasa Inggris sama komputer ya. Nah kalau dari sisi Ibu itu gimana tuh? Apa value yang Bu Mira masih ingat atau mungkin yang masih diterapkan sekarang? Jadi alhamdulillah ya, meskipun ibu saya karena kan orang zaman dulu dijodohin jadi ibu saya tidak mau perjodohan itu menimpa juga ke jangan jadi Siti Nurbaya lagi gitu ya. Karena anaknya meskipun beliau enjoy, bersyukur malah dijodohin karena kan terhindar dari hal-hal negatif. Kalau dapat yang bagus. Kalau dapatnya yang ini kebetulan udah bagus ya. Iya benar juga ya. Jadi beliau mengatakan jangan sampai seperti saya dijodohin belum, padahal dia pengen sekolah lebih tinggi kan. Ada kan terputus sekolahnya kan, maksudnya belum sempet yang lebih tinggi, padahal otaknya masih lancar banget, terkenal cerdas juga nih ibu saya gitu ya. Jadi jangan sampai gitu, bukannya beliau menyesal tetapi jadi jangan sampai anaknya itu seperti dia dijodohin. Jadi mendorong untuk anaknya terus kuliah sekolah yang tinggi. Untuk mandiri lah berarti ya. Mandiri. Dan yang kedua ya
ya seperti halnya ibu rumah tangga yang baik ya, ketika menikah ya harus taat terhadap suami. Oh tetap ya, yang namanya kita walaupun karir tinggi, setinggi-tingginya betul. Tetap kita kalau sudah bicara bab rumah tangga kan tetap harus betul. Jadi value yang saya baru ingat tuh, Mas. Jadi disampaikan oleh beliau itu ilmu kamu harus sekolah tinggi gitu ya, terus jangan sampai menikah di usia muda gampang atau dijodohkan gitu, saya nggak mau kata beliau. Tetapi ketika sudah tinggi punya kedudukan, tetap kamu adalah seorang istri ketika menikah kamu harus patuh terhadap suami. Jadi itu mengingatkan. Ya, jadi membalans lah ya. Betul, walaupun dari satu sisi ibaratnya kita harus bisa bahasa Inggris, komputer, karir pun di sisi lain ya tetap sebagai ibu rumah tangga nggak bisa kodratnya begitu. Betul. Ya. Yang disampaikan oleh saya dan ada lagi kedua-duanya nih menyampaikan tentang keberanian. Jadi ini yang ditanamkan ke seluruh anaknya. Kalau kamu melihat ketidakadilan gitu ya, ketidakadilan, ya kamu harus menyampaikan, harus membantu gitu. Mungkin selama-lamanya dengan hati kamu. Iya. Jangan hanya diam gitu pokoknya. Iya. Kalau bisa menggunakan tangan, gunakan tangan atau sampaikan. Jadi ya itu tadi akibatnya, dampaknya adalah kita sekeluarga kalau ngeliat yang ketidakadilan udah bawaannya udah aja. Karena sudah dari kecil sudah diajarin ya. Gitu. Bahwa ada lagi berbagi. Itu berbagi itu. Udah jadi kalau saking ininya ya ada ini sih anekdot aja ya, bercanda aja. Ya kamu nggak bakalan kaya orang setiap punya duit kasih ke orang. ini aja bercanda ya. Tapi sesungguhnya itu malah kaya kan. Kalau semakin banyak berbagi kan semakin banyak nanti rezeki yang masuk. Kalau dulu kan juragan tanah itu semakin mereka berbagi kalau positif ya, justru artinya nggak habis-habis. Iya betul. Iya. Dan itu kami merasakan itu. Kalau mungkin Bu, tradisi kan Betawi Banten itu ya, apakah ada tradisi rutin atau mungkin yang Ibu masih ingat? Ketika bisa gitu kan begini, misalkan pas Ramadan atau Lebaran, kumpulin seluruh anak cucu menantu, kasih wejangan. Ada nggak momen itu? Bukan hanya di Ramadan atau Lebaran, tetapi memang setiap bulan kan kita ada arisan keluarga. Iya. Keluarga besar ngumpul, ya udah pastinya di dalam sesi acara tersebut bukan hanya sekedar kocok arisan, makan pulang enggak, tapi kita ada tausiah, ada pengajian, ada nasihat-nasihat dari para orang tua di situ. Jadi dari keluarga bapak maupun keluarga ibu ada tradisi sebulan sekali itu arisan dari anak, cucu, cicit. Iya. Artinya tetap walaupun semodern-modernnya dunia hari ini, tradisi guyub, tradisi kumpul, silaturahim itu masih dijalankan. Jadi kalau kata orang Betawi jangan sampai kita kehilangan kematian obor. Itu gimana maksudnya Bu? Maksudnya ya kita nggak tahu nanti kepada kita saudara ternyata kita nggak pernah tahu gara-gara kita tidak pernah silaturahim, tidak pernah tahu. Ternyata kita ketemu di mana pas ngobrol-ngobrol, kok ternyata masih saudara. Nah itu kematian obor istilahnya, filosofinya begitu ya. Kalau ini Bu, kalau mungkin guru atau mungkin masih ingat ada nggak waktu kenangan kecil yang menginspirasi atau mungkin kayaknya ini cocok nih jadi benchmark atau model gitu dalam guru atau mungkin teman atau yang mungkin Ibu masih ingat, ada nggak? Saya sekolah dasarnya di Jawa ya, di Jawa Tengah, di Semarang. Kan Bapak tadi Utama Karya pindah-pindah ya. 6 tahun kemudian pindah ke Bekasi di SMP-nya, kemudian sampai SMA. Saya ada beberapa guru yang membekas di hati ya, di ini ajarannya gitu ya. Ya salah satunya waktu itu guru SMP gitu ya. Saya lupa namanya Pak dari orang Makassar tuh, Bakar namanya. Kalau mudah-mudahan Allah masih sehat menyehatkan beliau ya. Amin. Mengajarkan tentang ketegasan ya, Makassar ya, ketegasan, keberanian, kedisiplinan gitu ya. Jadi sinkron dengan pesan Bapak tadi kan, harus tegas juga kan, harus bagus, pintar dan cerdas. Jadi kelihatannya galak kan. Kalau mungkin kalau sekarang mungkin dilaporin ke polisi mulu kali ya. Kan saya lihat tuh ya. Enggak, hal yang biasa kalau menurut saya kan
banyak ya ada ekstrim juga kan, ada guru yang lempar penghapus betul kapur tulis gitu ya. Mungkin dilaporin itu biasa aja, dan kita orang tua malah nggak ada masalah gitu ya, dan kita nggak happy aja, senang aja gitu ya. Bagaimana mereka mengajarkan secara tegas, kalau saya bukan galak sih, tegas gitu ya. Memang ininya killer gitu ya, killer, tapi kalau sekarang saya pikir-pikir itu tegas, dan itu sangat berasa di saat kita nih gitu. Sekarang ini kedisiplinan gitu, sinkron tadi dengan ajaran apa yang dilakukan disampaikan oleh orang tua saya. Artinya antara guru di rumah, orang tua ayah dan ibu, bapak sama guru di sekolah itu masih dalam satu irama. Sampai akhirnya ibu menjadi kuliah di Jawa atau masih di Bekasi. Oh, di Bekasi. Kalau kuliah di Bekasi. Jadi SD-nya di Jawa, di Semarang, SMP-nya sudah di Bekasi sama SMA dan sampai kuliah. Oke. Nah, waktu kuliah itu kira-kira apa yang ibu lakukan, ibu? Karena separuh-separuh nih, jadi kuliah dari mungkin mau semester 1 sampai mau akhir-akhir nih, saya pagi gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada waktu karena saya sering seneng aktivitas mungkin ya banyak semua kegiatan-kegiatan kampus atau juga di luar itu saya ikut gitu ya. Artinya saya senang sekali bergaul gitu. Lagi-lagi jaringan kayaknya. Nah, terus di jelang-jelang akhir saya berpikir saya kayaknya harus kerja gitu. Maksudnya kan sambil nungguin skripsi, lulus-lulusan gitu ya. Ya udah kerja. Nah, di tengah-tengah itu kemudian saya terakhir saya kuliah sambil bekerja. Oke. Baik, sahabat pekerja, ini menarik dari value tadi Bu Mira, satu sisi ayahnya yang tegas, tapi di sisi lain ada juga seorang ibu yang harus ingat setinggi-tingginya kita berkarir, tetap posisi kita sebagai seorang wanita harus taat dengan suami. Dan menariknya, value dari orang tua itu beliau juga dapatkan dari gurunya. Dan sampai akhirnya beliau pindah dari Jawa ke Bekasi, ke Jakarta, lalu sampai akhirnya beliau kuliah dan menemukan titik baliknya. Kita tetap ikutin OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Saputra setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.